Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Upacara bendera hari Jumat tanggal 26 November tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Para bendera merah putih, hormat. Rat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Rat. Para Mohon maaf Ustazah mikrofonnya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, berdoa pada para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, wabil khusus bagi seluruh guru di negara tercinta negara kita Indonesia, dan seluruh guru-guru yang sudah membimbing kita hingga kita bisa berada di tempat ini.
dalam keadaan baik dan menjadi orang yang mudah-mudahan juga baik. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Ustadz Abdul Muhti SPD. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ustazah Arini Rahmadani, SSI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh ustadz dan ustazah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, dikuatkan perjalanannya, dan diikhlaskan hatinya dalam membimbing kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama Ustadz sayangi dan selalu Ustadz banggakan, yaitu seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang mudah-mudahan juga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan ditakdirkan bersama dan berkumpul dalam ruang virtual dalam agenda upacara virtual dalam tema memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Salawat serta salam selalu kita curahkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan kita sama-sama selalu berharap serta berdoa mudah-mudahan kita nantinya diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tentu hari yang berbeda dibanding hari-hari biasanya, karena pada hari ini kita melaksanakan upacara virtual yang khusus agendanya yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru. Dan hari ini pun petugasnya langsung dari Ustadz dan Ustazah kalian. Nah, mungkin Ustadz bagikan PPT tentang amanat yang ingin saya sampaikan hari ini. Izin membagikan PowerPoint. Selamat Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Mohon maaf, terkendala jaringan tadi putus. Ini sudah bisa didengar suara Ustadz? Bisa Ustadz. Bisa Ustadz. Jadi pada tahun ini tema dari pemerintah kita bahwasanya untuk tagline Hari Guru Nasional 2021 ini yaitu mengusung temanya bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Karena mungkin harapan dari pemerintah bahwa kita para guru ini menggunakan hati dalam membimbing dan mengajarkan kepada kalian tentang segala hal, entah itu
pelajaran yang bersifat akademik maupun pelajaran-pelajaran yang sifatnya nanti bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan kalian. Ini ada sedikit beberapa bait puisi yang pagi tadi coba Ustadz buat untuk para guru, dan mudah-mudahan ini mewakili dari perasaan kita semuanya. Wahai guru, nikmat besar pemberian Tuhan, laksana bulan purnama di malam yang kelam. Bimbinganmu menuntun perjalanan, kasih sayangmu memberi ketenangan. Tanpamu, kami hanyalah jasad tak bernyawa, punya raga namun tak berjiwa. Umpama binatang berwujud manusia, tersesat di jalan nafsu belaka. Semoga keberkahanmu menyertai kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang guru mempunyai hal yang selalu kita rindukan. Tanpa seorang guru, kita tentu bukanlah jadi siapa-siapa. Bahkan beberapa ulama terdahulu menyebutkan, kalau kalian ingin mencari muka atau ingin bahasa kasarnya menjilat, maka cari mukalah dengan orang tua kalian. Cari mukalah dengan guru-guru kalian. Karena ketika seorang guru, orang tua punya rasa cinta dan punya rasa kasih sayang kepada kalian, tentu kita sebagai murid akan mendapatkan yang namanya keberkahan. Tentunya ilmu yang diberikan beliau itu penting, tetapi keberkahan itu lebih penting. Karena kita tidak bisa ya, walaupun pintar, tapi kurang berakhlak dengan guru, kadang ilmunya tidak bermanfaat. Dan biasanya orangnya pun juga tidak akan menjadi orang yang banyak manfaatnya. Maka tentulah keberkahan dari guru ini juga kita cari dalam kehidupan. Apalagi bagi kita yang masih sifatnya menjadi seorang murid. Ustadz sekarang pun masih menjadi seorang murid dari guru-guru Ustadz. Nah, tentunya harapan atau doa kita sebagai seorang murid adalah mendapatkan keberkahan dari seorang guru. Karena keberkahan itu adalah sesuatu yang begitu mahal harganya. Ustadz masih ingat, kalau Ustadz dulu ini bukan seorang yang pandai lah di dalam kelas. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang punya kecerdasan tinggi, bukan orang yang cepat dapat pemahaman dalam suatu pelajaran. Nah, tapi alhamdulillah mungkin berkat doa guru-guru Ustadz, dan hari ini Ustadz bisa menjadi guru dan bisa menjadi seseorang lah, mudah-mudahan bermanfaat bagi lingkungan sekitar Ustadz. Nah, jadi harapan kita sebagai seorang murid tiada lain adalah keberkahan dari seorang guru. Nah, tentu untuk mendapatkan keberkahan itu banyak hal yang harus mungkin kita lakukan. Nah, salah satunya ini Ustadz ada mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail, kumpulan kajian Imam Ghazali mulai dari dasar-dasar bertauhid hingga inti ajaran tasawuf. Di sini beliau ada menyebutkan bagaimana kita sebagai murid bagusnya adabnya atau akhlaknya kepada seorang guru. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Adab murid terhadap guru yakni mendahului memberi salam, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru pendapat bulan berbeda dengan pendapat Anda, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majelis, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru, tidak menunjukkan secara terang-terangan
karena perbedaan pendapat dengan guru, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah, dan tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Nah, ini pernyataan atau sesuatu yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Banyak lagi, tapi kita coba dulu. Ini 10 adab yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, hingga nantinya kita bisa mendapatkan yang tadi, keberkahan dari seorang guru. Karena keberkahan seorang guru itu adalah hal yang begitu mahal harganya. Di sini akan coba Ustaz jelaskan satu persatu 10 nasihat dari Imam Al-Ghazali tadi. Yang pertama yaitu mendahului salam. Mendahului salam itu hendaknya seorang murid mendahului memberi salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Nah, jadi biasakan ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu dengan guru, kita memberi salam. Salam itu macam-macam, entah itu mengucapkan Assalamualaikum, atau dengan menundukkan pandangan, atau dengan mengangguk, atau dengan mendahulukan beliau berjalan, atau menyebut sebutan beliau, misalnya Ustadz, Ustazah. Nah, maka kita sebagai murid yang baik, alangkah baiknya ketika bertemu dengan guru, ya tadi, kitalah yang memulai memberi salam atau menyapa guru kita sebagai bentuk rasa hormat kita kepada seorang guru. Insya Allah orang yang memuliakan gurunya akan Allah muliakan kehidupannya. Jadi ketika kita melihat riwayat-riwayat orang yang sukses, itu rata-rata semuanya mereka adalah orang-orang yang pandai mengambil hati orang tuanya dan mengambil hati para guru-gurunya. Karena tidak menjamin seseorang itu walaupun dia pandai, walaupun dia terlahir dari keluarga yang kaya, walaupun dia lahir dari keluarga yang punya pangkat tinggi, tidak menjamin seseorang itu menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, maka kita sebagai seseorang yang punya Tuhan, yang kita yakini bahwasanya Allah mudah saja membalik-balikan keadaan seseorang, nah maka alangkah eloknya ketika kita pandai memuliakan guru, insya Allah juga akan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit cerita yang ingin Ustaz bagikan pada kalian tentang seseorang murid yang mendapat keberkahan dari gurunya. Dulu di sebuah pesantren yang dulu kan tidak seperti sekarang. Pesantren dulu dia tidak bayar SPP, tapi punya sebuah persawahan yang begitu luas, dan para muridnya biasanya diwajibkan untuk ikut bekerja sama, mulai dari menanam padi sampai dengan menyemai atau memanen padi tersebut. Dan biasanya hasil dari pertanaman atau hasil dari memanen padi tadi dijual dan digunakan biayanya untuk menghidupi atau membiayai pondok pesantren tersebut. Nah, di suatu pesantren tersebut ada seorang murid yang ketika gurunya menggelar pengajian atau majelis, dia selalu tertidur. Walaupun dia duduknya ya di depan, tapi walaupun duduknya di depan, dia selalu tertidur. Nah, namun kita tidak tahu alasan dia tertidur itu karena apa. Nah, suatu ketika guru beli itu sudah sepuh, dan biasanya kalau sudah tua itu kan sudah agak sakit-sakitan, maka biasanya ditunjuklah pengganti atau yang akan meneruskan perjuangan pondok tersebut, pimpinannya. Nah, tidak disangka-sangka bahwasanya guru tersebut dalam suatu pengajiannya pernah menyebutkan bahwasanya yang akan menggantikan beliau nanti melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren tersebut adalah si Fulan. Nah, sedangkan si Fulan ini
diketahui oleh murid-murid semuanya bahwa dia adalah orang yang tadi sering tertidur atau mengantuk pada saat majelis itu berlangsung atau pengajian itu berlangsung. Dan si Fulan pun juga merasa dirinya sangat tidak pantas untuk menjadi seorang guru yang ditunjuk tadi. Nah, dia tidak punya keilmuan yang banyak, dia merasa dirinya juga tidak luas pemahaman tentang agama. Nah, namun yang tidak diketahui oleh orang adalah bahwasanya murid yang tadi yang sering tertidur pada saat majelis tadi, dia tertidur itu karena dia begitu capek atau dia begitu uyuh bahasa Banjarnya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang paling bersemangat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok tersebut, khususnya kegiatan yang menyita tenaganya. Ya, tadi kan di pondok tadi punya usaha, yaitu punya kebun atau sawah padi yang begitu luas. Nah, si murid tadi yang sering tertidur pada pengajian tadi, dia adalah orang yang begitu bersemangat. Dia adalah orang yang paling pagi turun pada saat mengerjakan pekerjaan di sawah, dan dia adalah orang yang juga paling lambat atau paling lambat bulik, dan dia juga yang paling sedikit istirahat pada saat kerja bakti atau bekerja memanen sampai menjual hasil perkebunan, hasil sawah tadi. Nah, oleh karena itu dari cerita itu mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya seseorang yang memang punya dedikasi tinggi kepada seorang guru, dedikasi tinggi kepada sekolahnya atau pondok pesantrennya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Toh tadi dia tidak terlalu pintar, Ustaz. Toh dia tadi juga orangnya tidak terlalu pandai dan tidak terlalu paham, dan dia sering tertidur saat pengajian. Nah, singkat cerita, ketika gurunya ingin meninggal, dan besoknya secara ya tidak disangka-sangka ya, karena Allah itu maha kuasa. Allah bisa memberikan segala ilmu dalam sekejap kepada seseorang, bahwasanya orang yang tadinya tidak terlalu paham, malamnya dia bermimpi didatangi oleh gurunya, dan guru itu mengusap kepalanya, maka ilmu yang ada pada gurunya diturunkan atau disalinkan kepada si murid tadi. Maka murid itu pun akhirnya juga mampu dan bisa melanjutkan pemimpinan pondok pesantren tersebut. Ini sedikit kisah yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrahnya atau kita ambil manfaatnya untuk bisa kita ambil pelajaran dan kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Nah, mungkin juga banyak kita langgar adab ini. Di dalam kelas misalnya, ketika guru menjelaskan di depan, alangkah baiknya kita diam dan konsentrasi penuh memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, jangan sampai ketika guru kita berbicara di depan, kita juga berbicara dengan teman di samping atau teman di belakang kita. Nah, hal ini selain juga merupakan kurang adab kepada sang guru, juga tentunya akan membuyarkan konsentrasi kita. Apa yang disampaikan guru tentunya tidak akan kita bisa pahami dengan maksimal. Karena manusia ini kan dia punya mulut satu, punya telinga dua. Ketika kita menggunakan mulut kita untuk berbicara dengan orang lain, orang di samping kita,
tentunya telinga kita pun juga akan konsentrasi kepada lawan bicara kita yang di samping. Maka suara yang disampaikan dari guru tentunya tidak akan masuk lagi ke kita. Karena telinga kita sudah kita pindahkan fokusnya kepada teman yang kita ajak bicara. Jadi alangkah baiknya ketika guru menjelaskan, kita perhatikan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan hal pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Nah, ini Ustadz sangat berharap bahwasanya budaya ini terlaksana di sekolah kita. Ustadz lihat masih banyak yang belum. Nah, ketika pembelajaran selesai, ketika guru menutup pembelajaran dan beliau berdiri ingin keluar, alangkah eloknya kita semua murid itu berdiri. Berdiri menyambut beliau sampai beliau keluar dari pintu, baru kalian duduk. Nah, begitu juga ketika guru itu datang. Ketika beliau datang, mungkin mengetuk pintu, mengucapkan salam, maka dengan segeranya berdiri menyambut beliau sampai beliau duduk di kursi yang sudah disediakan dan beliau menyuruh kita duduk. Nah, mudah-mudahan ini budaya ini bisa kita laksanakan. Saya sangat berharap. Dan mungkin sewaktu-waktu nanti juga akan Ustadz coba cek dan kontrol di kelasnya masing-masing. Ustadz kan sudah berapa kali nih masuk ke dalam kelas-kelas kalian, dan ini juga ada beberapa evaluasi yang ingin Ustadz sampaikan. Ya, salah satunya ini, yaitu budaya yang kita harapkan ada di sekolah kita, yaitu adalah budaya-budaya yang seperti ini. Budaya yang terbiasa menghargai guru, budaya yang terbiasa menghormati orang yang lebih tua, dan budaya yang pandai atau bisa dalam menghargai pendapat dan memuliakan sesamanya. Nah, jadi mudah-mudahan ini setelah ini bisa kita laksanakan. Jadi kalau ada guru masuk, kita sambut dengan berdiri. Kita berdiri itu niatnya kita memuliakan beliau. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Nah, insya Allah guru-guru di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini adalah guru-guru yang tidak keras kepala. Kalau ada memang perbedaan pendapat atau kalian ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh guru, alangkah baiknya disampaikan dengan sopan. Misal, ditanyakan dulu, Ustadz, Ustazah, bolehkah ulun menyampaikan atau menanggapi yang pian sampaikan? Tentunya ketika dibolehkan, barulah kita mulai berbicara. Jangan ketika guru menjelaskan, kita memotong pembicaraan guru dan menyambung dengan pendapat yang tadi kita anggap benar. Nah, alangkah baiknya dengarkan dulu. Nah, kalaunya guru memberikan kesempatan kita menyampaikan sesuatu, baru kita sampaikan. Atau kalau memang kita ingin menyampaikan sesuatu, maka berilah kode atau isyarat kepada guru tersebut, misal angkat tangan dan lain-lain. Dan ketika isyarat itu diterima atau diizinkan oleh guru, maka barulah kalian mulai berbicara. Nah, jangan seperti kebun binatang, uciakan, bicara nyaring. Itu tidak elok dan sangat tidak beradab kepada guru. Ingat statement di depan tadi, bahwasanya dari seorang guru, kita bukan hanya menimba ilmu dari seorang guru, tapi kita juga berharap keberkahan dari seorang guru tersebut kita dapatkan. Karena kalau ilmu itu banyak, bukan hanya dari guru, kita bisa mendapatkan ilmu dari Google pun kawan dapat ilmu. Di Google banyak sekali
informasi-informasi, ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Tapi keberkahan tidak ada pada Google. Keberkahan itu Allah lekatkan pada seorang guru. Dan ketika kita menimba ilmu, didampingi seorang guru, maka keberkahan itulah yang mahal harganya. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan adab-adab kita kepada guru tersebut. Karena guru adalah orang tua kita. Bahkan beberapa ulama menyebutkan lebih mulia seorang guru dibanding orang tua. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu bahwa cara memuliakan orang tua kita kalau tidak dengan bimbingan seorang guru. Kita tidak kenal kepada Tuhan, tidak kenal kepada Allah, tidak akan mencintai Rasulullah kalau tidak ada pendamping atau tidak ada yang menasehati kita, yang menuntun kita, yaitu seorang guru. Oleh karena itu, begitu mahalnya harga seorang guru dan begitu pentingnya dalam memuliakan seorang guru. Selanjutnya yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu duduk di dalam majelis atau dalam kelas. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Selain itu juga tentunya ketika kita bertanya dengan guru, tentu sumbernya lebih valid dibanding dengan teman. Kalau teman, siapa tahu temannya juga kurang paham dengan pertanyaan kalian dan dia jawab asal. Nah, sedangkan dengan guru, tentulah jawabannya lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding jawaban dari teman kalian. Nah, kecuali guru tersebut menyuruh kalian berdiskusi. Nah, ada saatnya kan guru itu menyuruh kalian bertanya kepada teman, berdiskusi untuk menemukan jawaban. Tapi ketika tidak disuruh, ketika kita tidak paham atau kebingungan tentang suatu hal atau masalah, alangkah baiknya kita menanyakan kepada guru tersebut langsung. Nah, tentunya dengan adab-adab yang baik tadi, dengan memberikan isyarat, kode misalnya angkat tangan. Dan ketika guru sudah memberikan izin, baru kita mengutarakan pertanyaan. Nah, selanjutnya yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru, tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Nah, jadi kalau kita berhadapan atau berbicara dengan guru, alangkah baiknya kita ta'zim. Ta'zim itu ya membesarkan dengan cara misalkan tidak banyak berbicara, tidak meninggikan suara kepada beliau. Nah, juga tidak sambil tertawa, apalagi tertawa yang terbahak-bahak di sini maksudnya. Kalau tersenyum ya masih mungkin lah tersenyum yang sopan. Nah, jadi itu juga salah satu adab dalam memuliakan seorang guru. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Nah, jikalau ada perbedaan pendapat antara guru dengan murid, alangkah bagusnya kita seorang murid mendatangi guru tersebut. Kita sampaikan secara baik dan tidak di khalayak umum. Siapa tahu kan guru kita ya ada khilaf lah. Namanya manusia, mungkin ada sedikit kesalahan, dan kalau kita ingin mengoreksi guru tersebut, ingin membenarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, maka alangkah baiknya kita sampaikan secara empat mata lah bahasanya, tidak di depan umum. Karena kalau di depan umum itu terkesan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada guru. Mungkin guru akan merasa tidak nyaman, dipermalukan di depan
orang banyak. Nah, tentunya ketika kita berdua dengan guru menyampaikan perbedaan pendapat tadi, jadi sama-sama kita bahasanya mencari yang paling benar. Siapa tahu pendapat kita yang memang salah dan memang mendapat guru yang benar. Nah, bisa juga mendapat guru yang agak keliru, punya kita benar, dan tentunya guru yang baik akan bisa menerima masukan-masukan dari murid-muridnya. Selanjutnya yang ke-8, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin dia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-sekali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atau sesuai arahan guru. Kalau di SMP plus CMI, insya Allah ini tidak akan terjadi ya, karena kita semuanya di sini guru-gurunya alhamdulillah tidak ada yang sepuh lah, tidak ada yang sulit untuk melakukan aktivitas, misal berada di kursi roda. Nah, itu kan guru-guru sepuh biasanya yang sudah kondisinya agak lemah. Kalau kita di SMP ini alhamdulillah guru-gurunya masih kuat dan kayaknya kalau untuk berdiri tidak butuh bantuan dari murid-muridnya. Namun ini juga berlaku bagi kalau kita yang masih murid atau masih yang kuat guru-gurunya. Ini alangkah baiknya kita sebagai murid hendaknya selalu siap sedia, ikhlas untuk selalu memberikan bantuan tenaga apabila seorang guru minta bantuan kita. Misal biasanya di musola minta ambilkan ini, kita dengan cepat sigap langsung membantu segala sesuatu yang diperintahkan atau yang diberi arahan oleh guru. Karena orang-orang yang rajin membantu orang lain itu insya Allah juga akan selalu dimudahkan perjalanan hidupnya dan juga akan selalu mendapat bantuan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumus kehidupan itu seperti itu, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Kalau kalian senang membantu orang lain, apalagi guru-guru kalian, tentunya kalian juga akan selalu dibantu oleh orang lain walaupun bentuknya berbeda. Nah, selanjutnya yang ke-9, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Nah, ini juga merupakan adab yang baik kita budayakan atau kita terapkan di sekolah. Ketika kalian ingin menanyakan sesuatu hal atau menceritakan suatu masalah, alangkah baiknya tidak disampaikan saat di perjalanan atau sambil berjalan sebenarnya. Alangkah baiknya kalian datangi guru tersebut ke kantor atau pada saat pembelajaran di kelas. Nah, seperti itu. Jangan di jalan. Ketika jalan di musola misalnya petakun, ya Paulun nih baiknya Ustadz ini. Nah, itu kurang adab. Alangkah baiknya kalian datangi beliau di ruang Ustadz atau Ustazah dan minta waktu beliau, misalkan ingin minta pendapat ataupun ingin bercerita tentang permasalahan dan lain-lain. Nah, boleh. Tapi adabnya yang harus kita budayakan, baik tata caranya, baik. Itulah bedanya kita generasi Islam yang baik dengan generasi orang di luar yang sudah terpapar dengan keadaan atau kemajuan zaman. Zaman boleh maju, tetapi kita harus tetap mengedepankan adab orang-orang yang seperti orang-orang yang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu itu adabnya luar biasa. Beda dengan kita sekarang, sudah mulai terkikis adab, tata cara memuliakan orang tua, tata cara memuliakan guru, budaya menghormati orang lain. Sekarang sudah mulai terkikis. Nah, oleh karena itu kita di SMP Plus CMI ini, Ustadz berharap hal-hal tadi menjadi budaya di tempat kita. Menjadi sesuatu yang sudah lumrah kita laksanakan, yang nantinya bisa kita tularkan. Ketika kalian lulus dari sini, bisa memberikan contoh atau teladan bagi orang lain atau bagi lingkungan sekitar kalian. Karena kita menularkan kebaikan itu bukan hanya dengan
menyampaikan sesuatu seperti Ustadz ini, bukan hanya bicara, tetapi dengan perbuatan pun bisa tersampaikan, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik. Misal, dalam hal ini dikhawatirkan guru karena kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Ketika kita melihat guru sudah capek atau guru kelihatan dari raut mukanya sedang tidak enak badan atau moodnya sedang tidak baik, alangkah baiknya kita tidak menambah beban beliau. Alangkah baiknya kalau bisa kita menghibur supaya beliau tertawa atau tersenyum supaya hilang kegundahan yang beliau rasakan. Dan kalau kita juga punya masalah, kebetulan kita ingin menanyakan atau minta pendapat kepada guru, tapi kita lihat gurunya juga sedang bermasalah, ya kita tunda dululah menanyakan atau minta pendapat tersebut. Nah, mungkin itu dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan amanat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil pelajaran. Karena kita sebagai manusia adalah tetap sampai mati nanti pun kita akan tetap menjadi murid dari guru-guru kita. Walaupun umur kita misalkan sudah 90 tahun, kita akan tetap menjadi murid bagi guru-guru kita. Oleh karena itu tetap kita jaga adab kita, tetap kita jaga penghargaan kita kepada seorang guru, dan tetap yang paling penting dan yang wajib dilakukan oleh seorang murid adalah selalu memberikan doa yang terbaik untuk guru-guru kita. Karena kesembahan yang paling baik atau balas jasa yang paling tepat untuk seorang guru bukan diberikan uang, bukan diberikan pakaian, bukan diberikan macam-macam, tapi selalu didoakan yang terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang kalau sudah berada di alam barzah, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan kalau beliau masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi keberkahannya, dan mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai murid mudah-mudahan selalu bisa menjadi orang yang benar-benar murid. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Pembacaan doa oleh Ustadz Ahmad Zaini LC SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, izinkan Ustadz menyampaikan sedikit puisi ya, tetapi bukan untuk guru ya, tetapi adalah untuk siswa-siswi SMP CMI, karena kalianlah para ustadz-ustadzah disebut sebagai guru. Kalau tidak ada kalian ya, kami tidak akan disebut sebagai guru. Judulnya adalah Perjuangan Seorang Siswa. Kau bangun pagi-pagi untuk sholat subuh. Kau mandi dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Kau simak pelajaran dengan perhatian penuh. Kau jalani itu semua walaupun letih dan lelah. Di sekolah, kau dan teman-teman sholat zuhur berjamaah. Kau dengarkan kultum dan berlatih menyampaikannya. Kau ikuti kajian keagamaan dari ustadz dan ustadzah.
kau laksanakan tugas dan pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kau perhatikan semua pelajaran. Kau pun belajar berorganisasi bersama teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu yang kau dapatkan sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan. Berbakti kepada orang tua atas segala jerih payah dan perhatian. Semoga kita semua diberi kesehatan dan segala kemudahan. Menjalani dengan ikhlas dan kesabaran untuk menggapai kesuksesan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li asatidatina wa li ustadatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li tullabina wa talibatina. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina wa la tudhib barakati ulumihim anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina wahfadhna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Upacara selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf dan karyawan sekolah, serta seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah yang sudah berpartisipasi menjadi petugas upacara pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan Hari Guru Nasional. Dan terima kasih untuk anak-anak yang tadi banyak Ustazah lihat sudah open camera, yang mungkin tidak open camera sedang ada halangan mungkin. Tidak apa-apa. Selanjutnya semoga kita upacaranya lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi kedisiplinan dan bagaimana menjadi petugas yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Salailah mohon maaf. Saja akhiri, dan sebelum saja akhiri, kalau yang belum sholat duha dan tadarus silahkan ya. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustaz Lina sudah di end Ustaz. Nggih. Minta tolong.